There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living God. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, there's nothing worth more that will ever come close.
hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan lagi untuk memperingati turunnya Roh Kudus. Kami tahu Roh Kudus itu penolong bagi kita. Roh Kudus itulah yang memimpin kami untuk membawa kami informasi itu, melakukan setiap itu, penuhi setiap hati kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami tahu, kami yakin, Kau berkuasa dalam hidup. Terima kasih Bapa, Kau menolong ibadah kami, Kau menolong setiap pelayan Tuhan, Kau menolong seluruh dan jemaat. Sekarang kita beribadah secara kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Mari sidang umat sudah kembali kita menyambut Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Hadir di sini. Maria, Bunda suci. Diriku mendekat, mengerti hatiku, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci. Diriku mendekat, mengerti hatiku, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, tetaplah lebih lagi. Ulapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, kata utama hidupku. Hadir di sini. Maria, Bunda suci. Diriku mendekat, mengerti hatiku, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan tolong yang sejati dan suci. Diriku mendekat, mengerti hatiku, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, tetaplah lebih lagi. Ulapanmu, lawatanmu, Kaulah
berfirman bahwa yang terutama dalam hidup kami, Roh Kuduslah yang menuntun, yang menguasai, yang bertahta dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Kami akan memuji Engkau lebih lagi karena Engkau sudah datang mengutus Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Anggur baru tercurah. Oh,
kuasa Roh Kudus pada hari ini. Kita percaya Roh Kudus, Roh yang hidup itu akan selalu ada dalam hati setiap orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah yang memenuhi seluruh hidup, mengalir dalam jiwa kita, mengalir dalam hidup. Roh Allah yang hidup yang sudah ada di dalam kehidupan kami, itulah yang menghidupkan kami hingga di penghujung bulan ini Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang hidup akan terus menghidupkan kami hingga pada kekekalan nanti bersama-sama dengan Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk hari pencurahan Roh Kudus
hari Pentakosta, hari yang ke-50. Pada hari ini kami peringati untuk tahun ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bukan pada hari ini saja Engkau memenuhi hidup kami. Pada waktu-waktu yang lampau dan hari-hari besok pun kami percaya dan kami berdoa, Roh-Mu yang menguasai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jangan hanya menjadi ritual tahunan, jangan hanya menjadi kebiasaan Tuhan. Kami rindu terjadi satu kebangunan rohani, revival di dalam hidup kami. Ketika kami memperingati hari Pentakosta, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kami agar terjadi perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, dengan kehidupan yang baru, dengan suasana yang baru. Kemenangan demi kemenangan Engkau lakukan, Engkau kerjakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan dulu saudara. Haleluya. Saudara jawab puji Tuhan karena ini Pentakosta. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Pentakosta. Hari yang ditunggu-tunggu umat Kristen, khususnya di kalangan Pentakosta ya, karismatik, sangat-sangat bersukacita menantikan hari semacam ini. Dan biasanya pada hari Minggu setelah ibadah diadakan perjamuan yang besar-besaran. Tetapi karena kondisi sekarang tidak bisa ngumpul-ngumpul, ya tetap kita adakan secara online. Tetapi sukacita kita bukan tergantung pada apa yang disembelih, pada apa yang disajikan, pada apa yang kita nikmati makan minum, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu kemenangan, yaitu keubahan yang hidup dari Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Allah pada hari ini. New normal with the Holy Spirit. Kehidupan yang baru bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Dan doa saya sebagai hamba Tuhan terjadi, tetap terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya membacanya sendiri. Nanti jemaat membaca ayat 42 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 saya baca. Kisah Rasul 2 pasal 2 ayat 42 sampai 47 jemaat yang baca. Ayat 1 dulu demikian. Ketika tiba hari Pentakosta. Nah, gereja kita Pentakosta ya, jadi ada di Alkitab ya. Puji syukur. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat 42 sampai 472 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka melakukannya bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terus Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara rutin dan makan bersama-sama dengan gembira dengan 47 sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. New normal. Sebuah kehidupan yang baru. Tatanan kehidupan yang baru telah terjadi. Di Yerusalem telah terjadi new normal yang pertama kali. Dari konsep kehidupan yang tanpa Roh Kudus. Dan dengan sekarang konsep yang baru, di mana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, jauh berbeda. Tadi kita sudah baca perbedaan-perbedaan. New normal adalah sesuatu yang biblikal, saudara. Ketika negara kita, dunia sekarang sedang sedang berupaya untuk melakukan yang namanya kehidupan yang normal, tapi dengan konsep yang baru yang kita sebut dengan new normal. Saya memperhatikan itu satu rencana yang bagus sekali, sangat bagus. Saya lihat protapnya, SOP-nya, saya lihat ya betul-betul menjadi sesuatu tatanan hidup yang menjadi baru. Budaya mencuci tangan, bukan mencuci piring ya dari dulu. Budaya cuci tangan, budaya physical distancing, budaya hati-hati kalau ngomong. Ya, kalau selama ini kan kita sembarangan, sekarang diawasi, dijaga. Ada sesuatu yang baru. Tapi saya memperhatikan di sisi lain akan ada banyak kesulitan untuk melakukan itu. Untuk sesuatu budaya yang baru, perubahan-perubahan itu sulit untuk dilakukan. Tetapi kita tetap optimis, amin saudara. Akan terjadi sesuatu yang baru, termasuk dalam ibadah-ibadah pun akan dibuat dengan tatanan yang baru. Dengan cara yang baru. Masih terus digodok. Bahkan kita sendiri sedang mempersiapkan hal-hal itu. Yang bikin helm lah, yang bikin macam-macam. Tapi saya melihat tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Itu masih hal-hal yang secara fisik diaturnya begitu sulit sekali. Apalagi berbicara tentang hal-hal yang rohani, hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang bersifat spiritual. Tidak ada orang bisa merubah orang. Tidak ada manusia bisa merubah manusia yang lain. Tidak bisa. Bahkan merubah diri kita sendiri pun kita tidak bisa. Maka ketika kita berbicara new normal, tidak bisa tidak, kita harus melibatkan yang namanya kekuatan yang supranatural. Yang tidak natural, yang tidak normal. Tapi kalau saya bilang yang tidak normal, kira-kira gila ya. Yang tidak biasa. Apa itu? Kekuatan dari Roh Kudus. New normal with the Holy Spirit. Seperti apa new normal yang dimaksudkan dalam ayat-ayat yang kita baca? Pada ayat 43 dan ayat 47, di sana kita melihat ada satu keubahan hidup. New normal yang dihasilkan oleh Roh Kudus ini bukan yang dihasilkan oleh WHO, bukan yang dihasilkan oleh program gereja, tetapi murni. Gereja belum ada, tetapi bisa melakukan sesuatu. Kalau gereja yang berubah, kita, itu kan programnya gereja. Ini tidak. Gereja belum ada, baru resmi waktu itu ditahbiskan oleh Roh Kudus. Langsung terjadi keubahan yang luar biasa. Apa itu? Changing of life. Ada keubahan hidup yang mendasar yang dialami oleh para murid-murid dan anak-anak Tuhan. Keubahan hidup yang seperti apa? Di sini kita membaca bahwa murid-murid 120 orang khususnya, mereka hidupnya sekarang hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada beberapa hal, tapi saya sampaikan satu. Salah satu yang dikendalikan adalah lidah mereka. Luar biasa, benar-benar hidupku bukannya aku lagi. Itu terjadi waktu itu. Jadi seolah-olah saya tanda petik lagi ya, kehidupan kita ketika kita memberikan hidup kita new normal, dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, sepertinya hidup kita itu dicuri. Nah, ini bahasa saya saja. Hidup kita itu bukan milik kita lagi. Karena apa? Ada satu kekuatan yang menguasai hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Kata-katanya salah satu. Sulit saudara mengendalikan kata-kata.
Yakobus mengatakan, hati-hati dengan lidah. Lidah itu bagaikan api yang bisa membakar. Lidah itu bagaikan kemudi kapal. Itu bisa mengendalikan kehidupan kita. Walaupun kapalnya besar tapi satu kemudi kecil, lidah yang kecil bisa mengendalikan arah hidup. Dia bisa mematikan atau bisa menghidupkan. Maka yang perlu menguasai lidah yang kecil ini, para rasul-rasul, para murid-murid, yang menguasainya adalah Roh Kudus. Mereka sekarang berkata-kata. Saya tidak tahu, tidak dibandingkan tadinya orang yang belum new normal ini, belum dipenuhi Roh Kudus ini, kata-katanya bagaimana. Tetapi sekarang jelas sekali, kata-kata mereka dikendalikan oleh Allah. Dan kata-kata yang diceritakan, apa saudara? Mereka hanya menceritakan kebesaran Tuhan. Tadi kita sudah baca ayat berapa itu? Maka penuhlah mereka dan berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus itu. Lalu orang mengatakan, mereka mengatakan tentang hal-hal yang memuliakan Allah. Dan mereka disukai oleh orang banyak. Saudara perhatikan, kata-kata yang sederhana. Perkataan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. New normal. Pemerintah sedang menggalakkan new normal sekarang yang jasmani diatur. Tetapi terpujilah Tuhan. Hari Pentakosta ini kita juga diingatkan. Jangan hanya yang fisik. Tetapi coba hidup kita ini belajar untuk diubahkan. Ngomongnya itu. Saya mau belajar, apalagi seorang public speaking ya. Seorang yang suka ngomong. Di mimbar yang ngomong. Di kelas sebagai dosen yang ngomong. Sebagai apa saja, ya, saya orangnya ngomong. Banyak ngomong. Di dalam banyak ngomong, banyak kesalahan. Saudara perhatikan. Minta kepada Tuhan. Sebelum bicara, pikirkan. Ketika kita memikirkan, persilakan Roh Kudus. Jangan kamu katakan apa yang masih kamu pikirkan. Ngerti maksudnya? Bingung ya? Masih dipikir, jangan langsung diomong. Tapi omongkanlah apa yang sudah dipikirkan. Keras. Kamu kucing. Sama orang ngomongnya sembarangan, asal ngomong begitu. Dia tidak tahu orang sakit hati, orang tersandung. Apalagi kita di Jawa Timur ini ada kata-kata yang kayak guyonan, tetapi itu menyakiti. Ada orang itu ngomongnya pedes, sadis ngomongnya gitu, menyakitkan sekali. Memang kamu kan anaknya orang elek, ya pedih ngomongnya gitu. Hati-hati ya kita berbicara. Waktu itu murid-murid semua berbicara tentang firman Allah. Ini kerinduan saya sebagai pendeta. Meringankan tugas pendeta. Karena apa? Jemaat pun bisa menyampaikan kebenaran. Saudara perhatikan the power of word. Kuasa dari kata-kata ini membawa jemaat begitu bertambah jadi tambah banyak karena disukai orang. Kalau pendeta kan hanya dipastori, di bawah kaki Tuhan, di bawah meja. Kalau pendeta kan gitu-gitu aja di bawah kaki Tuhan. Ya memang itu tempatnya dia. Berdoa, menaikkan subuh. Iya, kerjanya pendeta. Kalau pendeta di kafe terus bagaimana? Ya memang kerjaannya. Ya ada rekreasinya. Tapi kalau pendeta yang disuruh ke sana sini untuk berkata-kata, untuk mengabarkan Injil, tidak efektif lagi di dunia masa kini, sudah tidak efektif. Dulu pun iya. Jemaat 120 orang ini yang mempengaruhi, disukai banyak orang. Mereka berkata-kata tentang firman Allah, disukai banyak orang. Jemaat kalau ngomongnya seperti ini, tahun depan kita harus kesulitan mencari gedung gereja untuk kebaktian. Sungguh saudara, yang menjadi permasalahannya adalah pendeta setengah mati menyampaikan kebenaran firman. Pendeta setengah mati loh sudah, benar. Ini setengah mati yang saya pakai kalimat ini bukan
bahasa Indonesia setengah mati itu capek. Setengah mati memang hampir mati. Setengah mati mempersiapkan firman Allah. Iya, pernamanya kamu kadang-kadang. Pendeta itu saking asiknya dia di bawah kaki Tuhan itu. Lupa makan, kopi disikat, dihajar. Mempersiapkan firman sungguh-sungguh. Jemaat ngomongnya di sana, didengar orang lain, hancurlah semua kebenaran. Karena yang dilihat oleh orang lain siapa sih? Pendeta. Ya pasti, tapi saya bilang waktunya dia itu banyak sekali dengan Tuhan aja. Yang dilihat oleh orang lain itu di perusahaan siapa? Masa pendetamu? Yang dilihat oleh orang lain di sekolah itu siapa? Masa pendetamu? Tidak ada pendeta di sana. Yang dilihat itu jemaat. Maka kalau kata-kata dari jemaat tidak bisa membangun, tidak disukai oleh orang banyak, mau jungkir balik, mau apa-apa pun tidak akan pernah jemaat bertambah. Tidak akan pernah. Merotol ya, karena apa? Jadi sandungan. Kuasa dari new normal, mereka mengalami keubahan hidup. Kata-kata mereka sekarang dikendalikan oleh Allah. Ayo saya mau mengajak kita semua, coba berbicara itu yang dipikir dulu, yang hati-hati. Jadi bijaksana nanti kita. Lihat momennya, kalau bergurau, ini bergurau. Kalau momennya serius, pikirkan dulu dampaknya apa. Kalau aku ngomong gini, untuk ininya, untuk masa depannya gimana, untuk hatinya bagaimana, untuk orang tuanya bagaimana. Harus banyak yang dipikirkan. Otak kita memang disetting Tuhan untuk banyak berpikir seperti itu. Bisa kok. Orang-orang jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka disukai oleh banyak orang karena perkataannya telah diubahkan oleh Tuhan. Dari sisi jemaat, dari sisi hamba Tuhan, sekarang Rasul Petrus menjadi orang yang sangat pemberani. Dari seorang yang penakut, new normal, diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang berani menyampaikan kebenaran. Wah, ajaib saudara. Saya juga berdoa ketika mempersiapkan firman Allah ini, menjadi orang yang berani menyampaikan kebenaran. Kita sedang dalam firman penggembalaan di Kisah Rasul ini, kita melihat khotbahnya Petrus sudah kita dengarkan. Sekarang kita sedang menggumuli khotbahnya Stefanus. Itu luar biasa khotbahnya. Dari seorang pengecut, dari seorang penakut, dari seorang yang membual banyak ngomong, besar ngomongannya, jangan santai aja, gampang aja Tuhan, jangan takut, aku di depan. Nanti kalau ada yang mati, aku yang mati. Baru membantu wanita itu saja yang ngomongin, kamu temannya Yesus. Oh, bukan. Berubah menjadi seorang pemberani, menyampaikan kebenaran firman Allah. Bahkan luar biasa, ketika dia dihukum pun, ketika dia ditangkap pun, dia bersuka cita. Dalam suratnya, dalam 1 Petrus, 2 Petrus itu kaya dengan apa? Teologi penderitaan bersama Kristus. Kaya sekali. Surat yang dia tulis dalam 1 Petrus, 2 Petrus itu berbicara kristologi, tentang Kristus yang menderita dan ajakan untuk menderita seperti Kristus. Cakap sekali. Seorang Petrus yang tadinya penakut, yang tidak mau mengorbankan dirinya, yang selama ini selalu pengen mengorbankan orang lain, sekarang dia menjadi orang yang, hidupku ini kan bukan milikku. Serahkan hidup. Lalu dia ajak jemaat, ayo ikutilah teladan Kristus, menderita sebagai sebuah sukacita. Luar biasa. Menjadi orang yang berani, menjadi orang yang penuh dengan budaya hidup mujizat, penuh dengan mujizat. Wah, saya berdoa, Tuhan, saya jadi pendeta, jangan hanya menjadi orang yang bisa ngomong, Tuhan, tetapi berikan aku keubahan hidup, berikan hidupku pengalaman-pengalaman mujizat bersama dengan Tuhan. Ketika saya berbicara mujizat, tidak melulu yang sakit sembuh, tidak melulu kalau ada yang didoakan langsung dikabulkan.
Tidak melulu itu mujizat. Mujizat yang pertama, mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah yang tidak bisa ditiru oleh dukun, oleh siapapun adalah apa? Changing of life. Perubahan hidup itu mujizat. Petrus yang sudah berubah itu adalah miracle. Orang melihat sapu tangannya, orang melihat orang yang sakit sembuh, kita lupa. Banyak orang bisa meniru itu. Banyak orang bisa meniru itu. Bahkan dokter bisa melakukan. Yang dulu kita sebutkan mujizat, sekarang itu sudah normal. Itu sudah natural. Yang dulu kita anggap sangat-sangat supranatural, sekarang natural oleh teknologi. Lalu kalau kamu hanya bersandar pada mujizat-mujizat semacam itu, maka kamu akan menyangkal Yesus karena dokter lebih dari Yesus. Petrus menumpangkan tangan. Yesus menumpangkan tangan ke mertuanya Petrus. Sakit apa saudara? Demam biasa. Demam. Mujizat kita bilang kan? Memang mujizat itu. Sesuatu mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh apapun. Tapi sekarang Nelson kemarin diwawancarai oleh teman-teman. Kamu demam kena COVID atau? Enggak, ini saksi. Kamu minum apa dari siapa? Hah? Wedang jahe mengalahkan Yesus. Saudara perhatikan, demam yang dialami oleh orang sekarang. Minum aja wedang jahe, empon. Saudara perhatikan, kalau pengikutanmu kepada Kristus karena mujizat-mujizat yang kamu sebut mujizat, apa itu? Sakit disembuhkan, yang tidak punya uang tiba-tiba uang banyak, pergi ke bank sana ngutang banyak lagi uangnya. Lu iya kan? Yang miskin jadi kaya, banyak orang miskin tiba-tiba kaya, merampok. Ketemu harta gonogini. Banyak triknya sekarang. Nikahi janda yang kaya. Jangan ditiru ya, itu tadi hanya contoh ya. Ini banyak contoh. Maka wedang jahe bisa mengalahkan Yesus. Tetapi ada satu yang tidak bisa ditiru sampai hari ini. Apapun ilmu apapun di dunia ini, apa itu? Perubahan hidup. Bingung orang menjelaskan. Rasul Paulus bingung. Aku tidak mau tahu yang lain. Yang aku tahu adalah Kristus. Dia kaget. Mengapa engkau memilihku? Ada lagu kita itu ya, GBT. Mengapa engkau memilih? Dia kaget. Aku bukan orang yang baik. Aku penganiaya jemaah. Aku ini tidak layak ya Tuhan. Dia kaget. Sekonyong-konyong dia bisa diubahkan. Dalam perjalanan dia menuju Damsyik. Di sana dia ditemukan oleh Tuhan. Dan cahaya kemuliaan Allah. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, dipenuhi oleh Roh Allah. Waktu itu Paulus kepenuhan langsung seperti Nabi, dan orang-orang di Yerusalem juga kepenuhan luar biasa seperti hamba-hamba Tuhan mereka. Mereka dipenuhkan dan terjadi perubahan yang beyond description. You are beautiful beyond description. Maka kalau kita katakan indahnya mengikut Tuhan, mungkin ada beberapa orang bisa tulis, tetapi sesungguhnya itu belum semuanya. Karena apa? Pengalaman changing of life itu beyond description. Amin saudara. Tidak bisa diceritakan. Ini yang saya doakan bersama Ibu Gembala selalu. Pendeta, saya tidak bisa merubah satu jemaat itu. Tidak mungkin bisa. Yang aku minta kepadamu ya Tuhan, pertemukan dia pada satu waktu, bertemu dengan engkau, dan di sana dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengatakan I surrender, aku menyerah Tuhan. Karena apa?
Kehadiran Roh Allah itu menghancurkan kekerasan hati. Kehadiran Roh Allah itu membuat orang yang tidak bijaksana menjadi bijaksana. Kehadiran Roh Allah dalam hidup seseorang itu merubah hidupnya dan dia tidak tahu harus memulai dari mana menjelaskannya. Yang aku tahu apa? Ya, aku tahu sekarang, aku sekarang jadi berubah. Saudara yang sudah pernah mengalami titik itu, saudara juga pasti mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Orang tua jangan pernah lelah menasihati anak. Nasihati terus sambil doakan. Pertemukan dia pada saat di mana dia mengerti Tuhan apa yang saya katakan. Berdoa terus kepada anak-anak kita yang sulit dibilang. Katakan, biar dia bertemu dengan Engkau Tuhan. Karena peraturan, karena marah-marahnya orang tua tidak membawa apa. Yang paling penting, kamu gak banyak ngomong, begitu hatinya disentuh oleh Roh Allah. Saudara pernah mengalaminya? Orang-orang yang keras hati, tiba-tiba kamu menangis, bingung sendiri kan? Tapi malu-malu, aku kok nangis? Ya, aku kok terharu, hatiku kok jadi lembut kayak gini. Saudara perhatikan, narapidana pembunuh sadis, siapa namanya? John Kay. Itu seram. Saudara masih bisa cek ketika beliau membunuh seseorang lewat hotel. Di hotel itu ada rekaman, itu sadis. Preman yang paling ditakuti di seluruh Indonesia di Jakarta, bersama dengan temannya ada Hercules dan sebagainya. Tapi saudara tahu sekarang, dia pun kaget ketika dia di penjara, dia disentuh oleh Roh Allah. Tidak perlu dijelaskan teori psikologi. Oh, dia harus kembali ke masa kecilnya untuk ini. Panjang sekali, panjang sekali. Ya kita boleh melakukannya, para konselor ya harus lakukan tugas kita. Tapi jangan sok-sokan kau konselor, jangan sok-sokan pendeta-pendeta, jangan sok-sokan kita. Harus pendeta Stephen Manurung yang NTH itu yang bisa menasihati itu. Sama. Kalau nanti lihat, ini backgroundnya. Masalah broken home ini. Ya dulu sama neneknya, dia asuh neneknya. Makanya dia bandel ini. Jadi kita harus kosong semua. Saudara tahu, ketika dia ketemu dengan titik itu di penjara, diterangi hatinya, berubah. John Kay sekarang jadi pendeta. Ya kita doakan, ini kesaksian ini nanti bisa direkam orang dan tiba-tiba bisa jadi orang berubah-ubah kan? Ya dong. Tapi yang saya maksud kondisi yang sekarang terbalik, orang yang sadis, orang yang keras berubah. Kalian bisa lihat kesaksiannya, itu luar biasa. Itu salah satu, salah banyak masih banyak. Dan salah satu yang di depan sini diubahkan oleh Tuhan. Dan saya rindu semua jemaat mengalami itu, changing of life, diubahkan oleh Tuhan. Minta kepada Tuhan. Anak-anak remaja muda, mungkin engkau sulit mengerti firman Allah. Anak-anak remaja muda, mungkin engkau sulit memahami nasihat-nasihat guru, nasihat-nasihat orang tua. Sulit karena kamu masih berada seperti di dunia yang lain. Nasihat-nasihat orang seperti di dunia yang lain, seperti langit dan bumi. Tapi tetap berikan ruang di hatimu untuk berkata, walaupun tidak masuk akal, tapi Tuhan berikan aku pengertian. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mempertemukan engkau. Cahaya kasih-Nya menerangi hati dan pikiranmu. Beyond description. Kamu akan diberikannya mengerti apa itu kebaikan, apa itu kebenaran, apa itu kehendak Tuhan. Anak-anak pendeta, engkau tidak dijamin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan karena status anak pendeta. Saya ulangi, karena saya pendeta, ada 2 anak saya. Saya kasih tahu, tidak menjamin. Lalu apa? Buktinya beberapa tahun lagi mereka akan punya keluarga, meninggalkan saya. Mereka akan hidup. Lalu apa? Yang menjamin apa? Pertemuanmu dengan Roh Kudus. Pertemuanmu dengan Tuhan. Liturgi-liturgi ibadah, liturgi perjamuan suci, itu tidak bisa merubahmu. Itu liturgi yang fisik. Kalau tidak engkau ditemukan oleh Roh Allah, atau engkau menemukan kasih karunia-Nya, engkau tidak akan pernah berubah. Engkau akan terus begitu-begitu saja. Keubahan hidup itulah yang dilakukan. New normal yang pertama,
membuat rasul sampai seluruh jemaat menjadi konsep yang baru, memiliki konsep yang baru. Dan sekarang yang kedua, memiliki habit yang baru. Changing of habit, changing of life. Sekarang kita melihat habitnya, kehidupan sehari-harinya pun menjadi berubah. Ayat yang ke-42 tadi kita sudah baca sampai 45. Mereka memiliki budaya hidup, mereka memiliki kebiasaan hidup yang telah diubahkan oleh Allah. Ya. Sulit, sangat sulit saudara. Tidak mudah untuk merubah sebuah hobi. Ya, sebuah habit itu tidak mudah. Yang selalu kita lakukan itu tidak mudah. Coba saudara yang sering cangkruan malam minggu. Ya, yang sering cangkruan malam minggu, pokoknya ya sampai tengah malam. Mau merubah itu tidur cepat, bisa enggak? Enggak gampang. Yang suka harus apa namanya? Ya harus kalau pagi-pagi harus minum teh, harus minum kopi, yang suka kopi harus apalah, coba dirubah. Gampang enggak? Enggak gampang. Namanya habit, namanya kebiasaan, namanya hobi, enggak mudah. Coba sekarang satu hari enggak lihat handphone. Mudah enggak? Enggak mudah. Ibu-ibu, tapi saya lihat pandemi ini membuat ibu-ibu jadi memforce dirinya untuk berubah. Ibu-ibu, coba nggak jalan sekali seminggu. Sanggup nggak? Langsung dia bilang kepada suaminya, kepada ibu ini seperti tak berguna. Iya kan? Yang ibu, yang pria coba. Tergantung kesukaanmu apa, coba dirubah. Nggak gampang merubah habit, nggak mudah. Tetapi sidang jemaat mula-mula, memang kalau Roh Kudus yang mengubahnya, benar-benar bisa berubah. Amin saudara. Saya kenal seorang istri pendeta besar, senior pastor. Dulu waktu dia belum dijamah oleh Roh Kudus, setiap kali dia lihat bioskop, dulu masih bioskop, jadi sudah ada promosinya, layar besar gitu kan, ada apa, cinta di balik semat, contohnya judul filmnya, cinta di balik semat. Walaupun dia sudah istri pendeta, ketika dia belum dijamah, ini kesaksiannya. Walaupun dia sudah istri belum pendeta, hamba Tuhan, karena pimpinan kaum muda suaminya pemain musik. Setiap dia lewat layar bioskop itu, karena dia senang bioskop, nonton bioskop setiap minggu. Begitu dia lihat, tidak bisa tidak lihat. Dinikmatinya sambil terus lewat beca ibunya. Tapi sekarang, setelah dia disentuh oleh Roh Kudus, katanya setiap dia kali lihat dia muak dia, jijik. Karena dulu, untunglah kalian tidak ada. Dulu bioskop itu apanya? Undang-undangnya pornografinya kan belum ada kan, baru-baru aja. Jadi tayangan-tayangannya itu masih dicat, belum ada sablon, masih cat. Jadi benar-benar gitu-gitulah. Gambar-gambarnya, fotografinya itu ya begitu-begitu. Sehingga membuat orang terus beli tiket untuk bisa nonton. Tapi kesaksian ibu gembala ini, ibu pendeta ini, dia mengatakan, begitu hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta kalau nggak salah, ada KKR, dia dijamah oleh Roh Tuhan. Begitu jijik dia melihat. Itulah yang terjadi. Murid-murid bersama dengan anak-anak Tuhan pada waktu itu, mereka punya budaya yang baru sekarang. Mereka punya habit yang baru. Apa itu? Mereka suka mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Mereka suka mendengarkan firman Allah dan berdoa. Saya mau tanya di antara saudara, bahkan saudara yang hamba Tuhan, kalau iya nggak apa-apa, tapi saya mau tanya, ayo, hobimu adalah dengan firman. Hobimu adalah berdoa. Saya ragu. Ada hobi dengan firman dan hobi berdoa.
Saya kira kita melakukan semuanya karena tugas. Saya kira kita masih sering melakukannya karena rutinitas. Tetapi benar-benar mereka disebutkan, mereka bertekun. Kata bertekun di sini devoting, mengabdikan diri. Jadi bertekun bukan karena rutinitas, tapi pengabdian diri. Devosi. Satu pengabdian diri yang dilakukan berarti dengan sukarela, dengan bangga. Luar biasa, saya bilang. Ketika mereka mau mendengarkan firman Allah, rasul-rasul mau berubah, bangga mereka. Bangga tidak kerjaan minggu itu. Bangga datang hari Minggu, dia bangga dengan mandi yang segar, yang bagus, mempersiapkan ini, bangga dia. Senang, devosi, karena dia ingin mengagungkan, mengabdikan dirinya. Namanya orang mengabdi itu dengan sukacita. Ada dalam pernikahan itu ada istilah itu juga seperti pengabdian diri ya. Jadi aku mengabdikan diriku pada istriku, istri mengabdikan dirinya padaku. Nah itu tidak ada yang terpaksa. Saya lihat bahkan yang dijodoh-jodohkan pun pada akhirnya devosi juga, bukan divorce ya. Mengabdikan dirinya juga. Karena apa? Namanya cinta itu tidak ada yang terpaksa. Betul tidak saya? Nah ada. Ya wis nah, cinta. Mana ada? Malah dia bilang, cinta. Nggak ada namanya. Orang melakukan yang namanya kalau dia suka, kalau dia mencintai itu, dia lakukan itu walaupun harus spend money, harus keluarkan uang, keluarkan tenaga, biaya. Nggak ada. Yang paling penting apa? Ini kesukaanku. Makanya istri saya itu tidak marah, hobi saya kan outdoor ya. Dia tidak marah walaupun mahal sebenarnya outdoor. Ya, tapi tidak tahu di balik layar. Tapi yang jelas namanya kesukaan itu biar dia mahal dilakukan. Yang pacaran itu lihat, jangan pura-pura nggak tahu kan. Namanya kamu sudah cinta, udahlah. Lagunya teman saya itu ada benernya. Walaupun badai melanda, walaupun hujan, walaupun banjir, apa? I will be there. Aku akan ada di sana. Iya. Ke bawah laut. Akan ku tempuh. Ada yang bilang pret katanya. Tapi itu fakta. Kecuali yang gombal-gombal ya. Iya. Saya mengalaminya loh saudara. Ketika saya pacaran, ini langsung atensinya jemaat itu luar biasa kalau firman Allah. Iya betul. Saya terpaksa harus ngapeli pacar saya waktu itu, ibu gembala ini. Saya harus ngapelinnya jam-jam setengah 10, jam 10 malam minggu. Karena saya pengerja. Begitu ibadah kaum muda selesai malam minggu, saya harus ngapel gereja dulu, bersihkan semua, siapkan semua untuk ibadah minggu. Baru setelah selesai saya pergilah naik kereta saya ini ke pertemuan, dia di pertemuan. Baru kami malam minggu lah di mana? Di Pencen ini aja. Tapi senangnya luar biasa. Lezatnya si lilinnya nggak bisa diceritakan. Walaupun capek sekali saya sudah, capek sekali, benar-benar capek. Kurus sekali waktu itu saya, lebih dari Nelson ini. Sangat kurus. Kalau Nelson ini dia kurus menarik, menawan. Kalau saya kurus, minta ampun. Dan benar lelah sekali, tapi nggak tahu mengapa. Begitu saya udah sampai di pintu tempat dia tinggal, begitu dia datang menyambut saya, begitu saya lihat dia, nggak tahu kenapa, sirnalah semua. Ya, tapi jangan bilang waktu lapar gitu ya, lapar, nggak ada uang untuk makan. Asal kulihat pacar saya nanti saya sehat, nanti saya jadi kenyang, itu nggak benar. Benar saudara, terhilang, lelah itu hilang. Namanya kesukaan.
Mereka dengarkan firman Tuhan dengan suka. Ini yang menjadi doa saya, saudara, kepada diri saya dan kepada jemaat. Perhatikan baik-baik. Ini doa saya yang terbesar. Doa saya yang paling banyak. Bukan bagaimana supaya jemaat itu tahu memberikan persembahan untuk gereja. Itu datang sendiri kok. Gak usah diomongin. Yang terbesar bagaimana jemaat itu bisa mencintai firman Tuhan. Amin, saudara. Mencintai firman Allah, suka. Mereka cinta, mengabdikan diri kepada Tuhan. Mengabdikan diri menjadi pencinta firman. Ada waktu senggang, tidak selalu hanya main game. Ada waktu senggang, tidak selalu hanya YouTubean, Facebookan. Mbok sekali-sekali aplikasi Alkitab itu disentuh. Saya bukan pendeta yang kaku ya. Makanya saya bilang tidak selalu hanya Facebook, tidak selalu hanya YouTube. Boleh lah, tapi biasakan dirimu. Untuk kita mencintai sesuatu itu biasakan dirimu. Biasakan dirimu. Cinta itu tested by the time. Cinta itu diuji oleh waktu. Cinta itu dibutuhkan rentang waktu. Dibutuhkan ketekunan, tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali. Tapi coba, nanti kamu akan merasakan, iya, aku butuh, aku perlu. Dan yang terakhir, habit mereka yang dirubah adalah habit menjadi sebuah keluarga Allah. Mereka suka sebagai satu keluarga. Memang pergumulan hari-hari ini, saudara, pergumulan berat untuk mengaplikasikan poin habit yang terakhir ini, suka dalam keluarga Allah, memang sulit. Karena apa? Kita sudah jarang bertemu. Kita sudah sulit bertemu hari-hari ini. Tetapi sebagai keluarga Allah harus ada rasa rindu. Seperti Bapak Ibu Gembala ya, ada rasa rindu ingin melihat jemaat, ada rasa rindu ingin melihat majelisnya. Barusan istri saya bilang, apa kita tidak bisa ya pergi ya? Contoh ya, yang sudah lama kami ketemu. Keluarga Pak Kris, Bu siapa? Bu Yusi, mamanya Kui, sudah lama juga. Tapi saya bilang mereka punya anak-anak. Bagaimana kalau ternyata kita carrier, ada virus, ada apa, seperti apa gitu. Ada satu kerinduan sebagai sebuah keluarga Allah yang mencintai Tuhan. Kita saling tolong-menolong, mereka saling tolong-menolong, mereka saling mendoakan. Sebagai keluarga Allah, apa yang dihasilkan oleh keubahan di sini? Sebagai keluarga Allah, kita dididik menjadi orang yang tidak egois. Amin, saudara. Menjadi tidak egois. Suka membagi hidupnya. Saya tidak perlu jabarkan, tapi mereka waktu itu ada yang dia punya, dia jual. Ada yang dia punya lebih, dia jual. Dia bagi kepada orang-orang yang kurang. Ini harus saya sampaikan kepada kita semuanya. Ayo dong, ditanya itu anak-anak yang mau sekolah itu. Nomor sepatumu berapa, Dik? Tanya nomornya aja loh, susah sekali. Ditanya, kamu sekolah di mana, Dik? Berikan perhatian, tidak harus uang solusinya. Begini loh, kamu bisa begini, solusinya bisa begini, supaya nanti ada begini. Nah, itu wujud dari perhatian. Di WA, ditanya bagaimana kabar. Ini wujud dari keluarga Allah. Supaya apa? Supaya lewat kesaksian dari jemaat mula-mula ini, inilah yang menumbuhkan gereja. Ya. His love is our mission. Tidak harus mati karena virus corona. Amin, saudara. His love is our mission. Itu tema kita 1 tahun ini. Gak bisa terjadi itu karena corona. Waduh, corona dikalahkan Tuhan. Mengalahkan Tuhan? Enggak. Kita tetap bisa bersaksi. Kita tetap bisa saling memperhatikan. Di dalam sidang jemaat kita ini, mari kita belajar untuk terus saling memperhatikan. New normal with the Holy Spirit. Yang pertama, changing of life. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak sadar kapan diubahkan, tapi kita dijamah oleh Tuhan. Dan yang kedua, changing of habit. Kebiasaan kita berubah hari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Kita akan datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan.
Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Buat pengalaman-pengalaman mujizat, pengalaman-pengalaman yang baru dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai pada hari-hari mendatang. Kami rindu Engkau yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang mengalir dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama dalam naungan sekali lagi roh yang jiwaku tenang bersamamu.
Doa kami, jadikan kami pencipta-pencipta firman. Ubahkan kami, dari kekasaran kami menjadi lemah, dari kedegilan hati kami dijamah diubah Tuhan menjadi penurut. Hanya Engkau yang bisa melakukan. Hanya Engkau, Roh, yang pertemukan anak-anak kami, pertemukan sidang jemaat dengan kebaikan. Paulus yang kasar diubah menjadi begitu lembut. Petrus yang menabur omong kosong dirubah oleh Tuhan. Hamba-Mu, sidang jemaat-Mu yang penuh kekurangan, kami bertemu dengan Engkau pribadi-Mu. Ubahkanlah Tuhan, ubahkanlah itu. Terima kasih. Kepenuhan Roh Kudus mengubahkan hidup, keubah hidup yang tidak bisa dicontoh, yang tidak bisa dilakukan oleh dunia. New normal with the Holy Spirit, tatanan hidup yang baru di dalam Tuhan oleh Roh-Mu yang menguasai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami aminkan semua firman. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan yang membuat kita lebih mengerti dan memahami betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita diberi kesempatan untuk beri persembahan bagi Tuhan. Tanyakan pujian anggur baru terjual. Baik persembahan di bersama Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk operasi gereja, nanti akan di-share di pengumuman bagaimana caranya. Ibadah kita tetap pada Selasa ibadah doa, dan kemudian ibadah hari Minggu ada juga di tempat ini. Kami akan para pelayan Tuhan akan mempersiapkannya untuk bagaimana kita untuk bisa new normal untuk ibadah. Nanti kita akan memberikan pengumuman di grup bagaimana pelaksanaannya, dan supaya kita semua persiapkan diri juga.
Untuk sementara ini masih tetap di rumah secara ibadah secara online ya. Kemudian kami juga mengumumkan karena sudah ada sidang jemaat yang sudah bertanya bagaimana memberikan persembahan karena tidak ibadah di gereja, bisa diberikan kepada bendahara gereja kita ya. Nanti akan di-share di kemana akan ditransfer itu ke tempat bendahara gereja kita. Nanti bukti pengiriman yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan tolong info ke saya atau ke bendahara. Itu saja pengumuman untuk kita, dan kita akan berdoa. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur bersukacita di hari Pentakosta ini Tuhan. Kami telah menaikkan syukur kami dan diberkati juga dengan firman-Mu. Mari Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami di tengah-tengah kesulitan pandemi corona hari-hari ini terus berdampak Tuhan. Kami yakin dan percaya ada solusi yang datangnya dari Tuhan untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan gereja Tuhan. Jika hati kami rindu untuk melaksanakan ibadah new normal, belum tahu Tuhan kapan dilaksanakan, tetapi kami mempersiapkan diri sedikit demi sedikit dengan apa yang kami bisa. Tuhan tolong kami, karena kami rindu kembali bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati semua pelayan-pelayan dengan talenta-talenta, dengan skill yang lebih maju ke depan, sehingga semua itu dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk sekolah, Tuhan kiranya menetapkan sekolah yang terbaik untuk mereka menimba ilmu, untuk mereka studi, untuk mereka pakai pada masa depan mereka nanti. Tuhan, yang terbaik dari Tuhan. Jika Engkau menetapkan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Ini doa kami, ini iman kami. Tuhan, kami doakan juga untuk sidang jemaat-Mu lewat usaha dan pekerjaan mereka hari-hari ini. Tuhan, tidak bisa kami jelaskan, tetapi Roh yang Kudus bisa memberikan solusi. Tuhan Allah yang hidup pencipta langit dan bumi akan membuka tingkap langit. Jika ada pintu yang tertutup, Engkau membuka sumur yang lain. Jika ada sumur yang ditutup, Engkau membuka mata air yang baru. Itu iman kami Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam nikah, rumah tangga, usaha mereka Tuhan. Anak-anak kecil yang masih bayi, kami serahkan kesehatan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Peliharakan kami di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Jika sebentar kami akan berpisah, kami bawa bangsa dan negara ini. Kami bawa keluarga kami bawa hidup kami ke dalam tangan. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekasih hati kita, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita, yang mengubahkan habit kebiasaan-kebiasaan kita. Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati kita sekalian. Mulai hari ini, bulan depan, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih berkat-Mu sudah kami aminkan. Bapa,